Hai, gue Joe aka Sasuke dan kali ini ya what the freak, para PK VTuber terus bermunculan. Gue kira kasus Ceva bakal jadi yang terakhir. Well, I'm wrong. Ternyata ada kasus yang baru lagi, yang dimana gue ngepost di komunitas bahwa gue gak bakal yaps about it, karena gue udah bosen, udah capek gitu bahasanya. Dan yang terbaru, ada kasus yang sangat menyedihkan, yaitu grooming minor dari VTuber gede namanya EXO Wolfenshire. Gue yakin kalian yang ngeklik video ini udah tahu siapa si EXO. Tapi dari perspektif gue sendiri, EXO itu VTuber yang udah gede, bukan dari jumlah subscribernya, karena Arya Risu juga 100k, gak beda jauh sama EXO. Tapi yang gue maksud adalah pencapaiannya sebagai virtual YouTuber. Dia udah banyak collab di mana-mana, dia udah punya circle yang sangat gede. We talking about the big league. Di mata gue, EXO adalah seorang idol, bukan idol kayak nyanyi-nyanyi gitu, bukan. Maksud gue kayak idol sebagai panutan. Banyak VTuber pria yang masih kecil subscribernya, mereka bilang EXO adalah panutan gue, EXO adalah abang gue, nanti gue pengen jadi EXO, kayak gitu. Jadi kenapa hal ini sangat menyedihkan personally bagi gue ya. Semua ini berawal dari Andi Adinata yang turun gunung dan gue crazy on Twitter, call out semua PK-PK VTuber, dan dia bener-bener tegas. Si Ceva Rizu sampai dimampus-mampusin sama dia sampai graduate. Jadi VTuber sepuh ini membuat sebuah pernyataan di Twitter. Katanya kayak gini, "This is not my era anymore, but I'm begging you male VTubers out there, please make this space a better place." Dari 2019, promosiin konsep VTuber ke publik, sebisa mungkin gue hindari yang namanya drama dan hal-hal negatif. Gue gak mau sesuatu yang gue jalani selama ini tercoreng dan dianggap sebelah mata. Gue juga gak mau penonton yang datang, apalagi yang masih muda, ini rusak dan dilecehkan oleh oknum oportunis. Gue percaya kalian semua orang hebat yang berbakat. Tolong pakai itu untuk berkarya, menghibur, dan membangun komunitas yang sehat dan tidak memanfaatkannya untuk hal-hal negatif. Kalau kedepannya ada lagi orang-orang cabul seperti kemarin, tolong bantu gue untuk membasmi mereka. Terima kasih banyak. Dan gara-gara statement itu orang-orang pada salut kan, yo, what up, mantap, gila, anjir, Andi, kayak si Keigo Arya, gas badal sikat PK-nya anjay, let's go. Terus Andi jawab, bantuin ya pak. Setelah itu, EXO Wolfenshire balas tentang statement itu. Yes sir, pip. Si Andi bukannya balas kayak makasih EXO, enggak gitu guys. Dia bilang kayak gini, have you changed? I know what you did. Dari balasan si Andi itu menyebarkan banyak pertanyaan. He knows. Kalau di catur itu ini namanya nyekak, skak atau cek ke si EXO-nya. Dan EXO balas kayak gini, what did I do exactly? I never had a talk with you. And if there is any rumors or misunderstanding that you've heard, I'm ready to talk it out with you. Slide on my DM, please Bang Andi. Pas gue baca cuitan ini, I know something gonna be happen. Gue yakin si EXO pas ngetik itu perasaannya campur aduk. Dia takut, dia panik, dia bingung. Mungkin dia ngetiknya sambil gemeteran, kayak memes yang no, wait. Dan tebak guys, it's happening. Karena curut bengak mempost sebuah tweet tentang EXO Wolfenshire. 13. EXO Wolfenshire, kasus pelecehan seksual. Terus dia kayak nge-repost suatu tweet dari Julian. Ini panjang banget tweetnya BTW. Gue gak bakal bacain semuanya, mungkin kalian bisa langsung lihat di Twitter aja. Tindakan manipulatif, sex pesting, sexual harassment. What EXO Wolfenshire did to his viewers, a thread. A thread ini dibuat untuk memperlihatkan gimana kelakuan EXO sebelum dia redebut dengan nama EXO Wolfenshire, VTuber cabul yang teriak cabul. Dia bilang cabul teriak cabul karena memang si EXO itu sebelumnya kayak, guys hati-hati ya sama Ceva Rizu, dia itu adalah seorang pedofil, seorang cabul, tapi sendirinya kayak gitu. Jadi di tweet ini ada 4 korban yang speak up tentang si kelakuannya si EXO Wolfenshire ini. Ada korban A, B, C, D, dan sebagian mereka ada yang minor. Minor means umurnya tidak legal, di bawah 18 tahun. Korban A bermula dari moderator. Korban beberapa kali mendapatkan chat flirty yang sering mengarah ke hal-hal seksi. Korban pernah mencoba menjelaskan bahwa ia tidak suka laut yang berbau seksual,
tapi EXO terus mengirim pesan mesum atau berbau seksual. Bukti 1, EXO terus mengalahkan pembicaraan ke arah seksual. Korban sempat menganggap EXO hanya bercanda, namun ternyata pembahasan tersebut terus berlanjut dan korban sempat mengutarakan bahwa dia tidak suka skinship seksi. Terus dia menyertai foto bukti-buktinya. Ya bisa lihat di foto-fotonya, ini basically grooming sih. Grooming yang gue maksud itu bukan dandan ya. Sempat terdapat beberapa percakapan lain yang mengarah ke arah seksual. Adapun hal-hal yang membuat tidak nyaman seperti mengungkapkan ingin mencium dan bertanya tentang VCS, namun hal ini dilakukan melalui telepon sehingga tidak ada bukti. Korban B, korban beberapa kalau di chat dengan intensi seksual baik itu di Discord maupun di Instagram. Bukti 1, korban sebelumnya izin untuk ke toilet namun EXO membalas seperti berikut. Oke, mau bareng gak? Aku juga mau pipis. Doing it with you in the bedroom sounds fun. Nah, kayak gitulah biasa. Terus kayak ada bukti-bukti yang lainnya. Terus ada korban D juga. Korban D sempat menerima beberapa pesan yang terkesan flirty, namun ia awalnya hanya menganggapnya sebagai candaan dan tidak menanggapinya serius. Ada beberapa chat lain namun korban menolak untuk dipublikasikan karena terdapat identitasnya dalam percakapan tersebut. Jadi sebenarnya semuanya kayak sama sih. Basically EXO-nya cabul dan kegatelan. Itu aja. Thread ini membuat semua orang tercengang. Gue, fansnya, teman-teman circle-nya, banyak perusahaan-perusahaan yang nyetop kolaborasi sama si EXO ini, kayak traktir, terus ada yang lain. Banyak fansnya yang kecewa, maksud gue ya jelas lah, terutama di TikTok. Kalau kalian lihat baca komenan TikTok itu crazy. Kalian lihat aja komentar-komentar orang di TikTok, kayak si Ilov, sumpah gue gemeteran, panas dingin, mau nangis, masih gak nyangka kapan EXO bakal klarifikasi, aku butuh kepastian. Banyak fans yang kecewa. BTW ini out of context, tapi pas gue searching di TikTok EXO kasus, kenapa ada tulisan orang mencari foto kasus Cheva tidak disensor? What the hell, orang-orang pengen melihat titit. Aneh banget anjir. Oke, back to the topic. Ya, semua orang tercengang, kaget. Maksud gue si EXO itu orang yang biasa aja. Kemarin-kemarin bahkan dia itu kayak setuju sama semua statement dari si Andi Adinata ini, kayak yo ayo kita basmi PK, ayo kita basmi ini itu. Tapi setidaknya kayak gitu. Takutnya PK kayak gini banyak, tapi belum tahu aja kita. Banyak imposter among us. Selain banyak fans yang kecewa atau ngegoblok-goblokin si EXO, ada fans yang ngebela juga, pasti, karena memang fandomnya kuat. Kayak ada orang namanya Eva Wolfenshire, dari namanya kita udah tahu dia pasti fansnya. Jelas. Halo Pumpkin dan semua viewers VTuber, tolong baca ini. Sekarang lagi marak-maraknya polisi VTuber atau idol, jadi aku takutnya di antara semua polisi ini ada yang melibatkan kasus tapi ngebongkar kasus hoax VTuber lain. Maka dari ini aku minta tolong himbauan dari kalian semua. Kalau kalian dapat kabar gak enak dari salah satu polisi yang terutama disensor itu, tetap jaga nama baik viewers atau community kalian sebelum ada kebenaran. Dan kalau emang udah kebenaran, tolong jangan keluar-keluar seperti fansnya Cheva. Kalau gak keluar-keluar, masalah cepet selesai. Jadi aku butuh kalian semua, apalagi sampai ngirim video foto gak jelas. Juga kalian tahu kalau sekarang teknologinya canggih, AI dan lain-lain. Jadi tolong be careful. Jaga komunitas kalian. Kalau masih mendukung, tolong jangan keluar-keluar, karena kita juga gak tahu kehidupan VTuber kita. Anjir, solid banget anjir. Guys, himbauan. Mantap. Dia bilang mau menunggu kebenaran. Well, I have a news for you. Kebenarannya udah ada guys. EXO klarifikasi, minta maaf, membuat sebuah surat terbuka. Meskipun ada beberapa orang yang bilang surat itu terbuat dari AI kayaknya, tapi nonetheless kita baca aja. Halo semua, perkenalkan, aku EXO Wolfenshire. Dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan pernyataan terkait cuitan yang beredar mengenai diri saya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap siapapun yang merasa dirugikan atas sikap saya selama ini terhadap komunitas ini maupun perhatian. Kalian baca sendiri lah, what the fuck. Kenapa gue bacain anjir? Nah, tapi intinya di paragraf keempat itu ada satu poin penting. Saya memutuskan untuk sepenuhnya menangguhkan seluruh aktivitas intelektual properti dari EXO Wolfenshire selamanya sebagai bentuk pertanggungjawaban saya. Intinya dia graduate per 14 Februari 2024. Dia gak bilang dia graduate ya, soalnya kan memang graduate itu adalah sesuatu yang kalau misalnya lu VTuber agensi lu graduate, kalau enggak ya udah enggak. Sebenarnya masih banyak kasus ini tuh bercabang-cabang, tapi gue gak bisa jelasin semuanya di video ini. Jadi please guys, VTuber male VTubers, kontrol tititmu guys. Bye Ebrinyan.